Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan waktunya telah berkenan hadir pada pengimbasan budaya positif yang merupakan tugas aksi nyata kami sebagai calon guru penggerak. Yang terhormat Bapak Ibu, staf Dewan Guru dan tenaga administrasi sekolah SMA Negeri 1 Dulupi yang hadir sama-sama mendengarkan apa yang saya jelaskan pada kali ini. Nah, Bapak Ibu, ini tugas aksi nyata kami selaku calon guru penggerak angkatan 8 dan doakan kami bisa sukses, bisa sampai pada aksi nyata tahap akhir. Amin. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan apa makna dari budaya positif serta bagaimana penerapan positif yang telah kita terapkan sama-sama di sekolah. Bahwasanya budaya positif ini sudah pernah kita terapkan, tetapi kita tidak sadar bahwa itu telah kita laksanakan sebelumnya. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Artinya di sini adalah kebiasaan-kebiasaan yang pernah kita buat di sekolah. Nah, perubahan paradigma di mana kita tahu bahwa sosok Ki Hajar Dewantara adalah yang mengantarkan kita ke teori pendidikan. Di mana ada filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan itu bukan tabula rasa. Artinya apa yang dihadirkan oleh anak itu bukan semata-mata hanya kosong belaka, tapi mereka membawa diri mereka ke sekolah itu dengan memiliki minat dan bakat masing-masing yang belum pernah kita sentuh. Kemudian semua anak ini terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Kemudian memiliki budi pekerti dan tugas guru itu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Serta guru ini ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Nah, kodrat alam, anak itu timbul atau muncul sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Serta pendidikan diharapkan harus berpihak pada murid atau pada anak. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, artinya dengan mandiri dan bertanggung jawab. Nah, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol Bapak Ibu ya. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, teori kontrol atau ilusi kontrol ini disepakati oleh atau dipaparkan oleh William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ada beberapa ilusi kontrol guru. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itulah 4 ilusi kontrol dari guru. Nah, apa makna disiplin itu Bapak Ibu? Kita bisa lihat di sini. Disiplin ini sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal berbeda ya antara hukuman dengan disiplin. Tidak harus memberikan hukuman kalau dia disiplin Bapak Ibu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali hukuman. Nah, Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan
atau dalam konteks ini pendidikan yang merdeka, dia untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, ini budaya positif yang saya bahas tadi itu tercipta dari lingkungan yang positif. Lingkungan positif ini karena adanya keyakinan kelas yang diciptakan sebelumnya. Keyakinan kelas muncul karena adanya peraturan kelas. Nah, ini kita akan membentuk keyakinan kelas. Untuk menciptakan budaya positif tadi berarti harus awalnya dimulai dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan. Kenapa? Sebentar saya jelaskan lagi. Ini lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang bentuknya umum. Dan dia adalah kalimat atau dalam bentuk kalimat yang positif, dibawa ke dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan mudah diingat. Simpel saja tetapi bermakna. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat yang nantinya akan berkembang jadi keyakinan kelas. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara umum, lepas dari latar belakang murid itu dari suku mana, negara, bahasa maupun agama. Menurut teori Gosen mengatakan bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang apabila seorang itu akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi keyakinan dan peraturan itu dua hal yang hampir sama tetapi berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau keyakinan itu berasal dari peraturan kelas. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu bisa dijawab. Keyakinan kelas dan peraturan kelas setelah saya jelaskan tadi apakah dua hal yang sama atau yang berbeda? Sorry, di sini dikatakan dua hal yang sama, benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena peraturan tadi kan akan berkembang menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan itu berasal dari kita, dari guru ke siswa yang akan menaatinya. Tetapi kalau keyakinan itu adalah kesepakatan bersama, benar ya? Nah, keyakinan kelas ini berlandaskan nilai kebajikan atau prinsip universal, benar atau salah? Benar ya? Ya, sudah sesuai dengan penjelasan tadi. Dia adalah berisi nilai-nilai universal atau nilai-nilai yang positif. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas. Ini contoh peraturan yang harus ditaati dan berasal dari satu pihak ke pihak lain. Yang pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Biasa di dalam perpus ini ya, kita lihat seharusnya itu adalah tanggung jawab. Kita ciptakan rasa tanggung jawab di dalamnya. Dilarang mengganggu orang lain, menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Biasanya ini ya, kita ganti menjadi kalimatnya menghormati orang lain atau komitmen pada satu tujuan. Dan sebagainya, masih banyak lagi nih Bapak Ibu. Nanti saya bagi slide-nya. Yang intinya adalah peraturan akan kita ubah ke dalam keyakinan kelas dalam bentuk kalimat yang bernilai kebajikan. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari pernyataan berikut? Ini saya kasih sedikit bayangan pembuatan keyakinan kelas. Kalau menggunakan helm saat mengendarai motor, kira-kira menjadi apa kalimat keyakinannya? Keselamatan. Keselamatan. Kemudian kalau membuang sampah,
Sihat. Kemudian dilarang menggunakan kata kasar. Sopanan. Nah, sopanan. Kita lihat ya. Keselamatan, jaga kebersihan dan bersikap positif. Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan sampai di situ Bapak Ibu? Sudah cukup jelas ya. Kemudian ini ada urutan langkah-langkah dari menetapkan keyakinan. Ada 6 langkah Bapak Ibu. Yang pertama itu kita harus buat dulu diskusi kecil agar memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kita akan timbulkan atau kita akan diskusikan kira-kira seperti apa kelas yang diminati oleh anak atau peserta didik. Kemudian yang kedua, aturan-aturan yang muncul kita akan ubah menjadi kalimat yang positif. Yang ketiga, kita cari peraturan yang tadi, setelah kita ubah ke kalimat positif, kita cari nilai kebajikannya. Dan yang keempat adalah kita diskusikan gambaran yang mencerminkan keyakinan kelas itu seperti apa. Yang kelima, kita diskusikan peran seluruh warga kelas. Dan yang kelima adalah, yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, artinya refleksi atau mengevaluasi. Nah ini contoh peraturan kelas yang kita ubah menjadi keyakinan kelas. Jangan terlambat lebih dari 15 menit. Berarti sikap positif atau nilai kebijakan apa yang muncul dari peraturan ini? Disiplin waktu, yaitu ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Nah, ini dari disiplin waktu bisa kita lihat tampak seperti apa siswa yang tidak disiplin dan tampak seperti apa siswa yang disiplin. Nah, tampak dia datang tepat waktu kalau misalkan dia telah mengerjakan nilai kebajikan disiplin tadi. Kemudian dia akan tidak tampak seperti atau tidak melaksanakan aturan itu, dia akan sering hadir terlambat. Kemudian kita lihat, kira-kira kita buat ke dalam tabel seperti ini Bapak Ibu, nanti kita terapkan di kelas. Di tabel T seperti ini, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kemudian di tabel Y kita buat 3 alur seperti ini, ada yang terlihat, terdengar, dan berperilaku. Kira-kira datang tepat waktu dia bisa dilihat, bisa didengar atau dari perilakunya? Bisa kita lihat datang tepat waktu. Oke Bapak Ibu, bisa dipahami ya? Kemudian kita akan melakukan juga ini disiplin bukan hanya untuk siswa atau murid, tetapi juga untuk guru. Karena guru tugasnya mengajar dan murid tugasnya belajar. Nah, kebutuhan dasar manusia, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kenapa saya masuk ke sini? Karena untuk menerapkan ini juga kita harus tahu apa dasar dari kebutuhan manusia itu sendiri. Di sini ada 5 ya Bapak Ibu, bisa dilihat. Kesenangan, kemudian cinta dan kasih sayang. Perlu kita menciptakan rasa cinta dan kasih sayang di dalam kebutuhan kita sebagai manusia. Kemudian kebebasan, orang itu tidak akan suka kalau misalkan terkekang. Kemudian penguasaan, bertahan hidup. Nah, ini ya Bapak Ibu, bisa dilihat. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut. Nah, kemudian dari keyakinan kelas itu tentunya akan muncul masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik atau murid. Kita sebagai guru itu harusnya tidak langsung menghukum murid itu sendiri, tetapi kita akan melakukan hal yang terbaik yang tidak akan membuat murid itu cedera mental. Caranya adalah dengan melakukan segitiga restitusi, tetapi kita tidak melakukan hukuman. Kalau menghukum itu akan mencederai mental dan fisik mereka. Nah, ada 3 tahapan untuk melakukan restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Seperti apa ini kita lihat sama-sama.
Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya untuk apa? Ketika anak bermasalah, maka kita akan mengubah identitas anak yang awalnya dianggap gagal, itu karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi jangan buat mereka down, jangan buat mereka mentalnya menjadi cedera. Dari merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contohnya gini, misalkan anak berbuat salah, jangan langsung bilang kau salah. Tapi kita lakukan ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bukan berarti kita membenarkan kesalahannya, tidak. Tapi kita buat dia suasananya yang lagi mencekam menjadi suasana yang rileks. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Ini adalah tahap menstabilkan identitas. Kemudian saya ingin mencari solusi, gitu ya Bapak Ibu. Bukan siapa yang salah di sini, gitu, contohnya. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tujuannya untuk apa? Kita akan validasi tindakan mereka itu, kita yakini salah, tetapi kita jangan buat mereka tujuannya tidak menghukum. Nah, proses untuk memahami kebutuhan apa yang sedang mereka penuhi. Kemudian bukan berarti menguatkan tindakan yang salah ini adalah pantas dilakukan, tetapi di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Kita akan mencari tahu, menggali, mengcross-check apa yang mereka lakukan itu seperti apa, kira-kira kenapa mereka melakukan hal seperti itu. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Contohnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kita tanyakan, kita validasikan. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini hal yang sangat penting, yang krusial bagian segitiga restitusi. Di sini kita akan mencari atau menghubungkan. Maaf Bapak Ibu. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan itu di sini contohnya adalah nilai apa yang kita percaya. Kira-kira kita tanyakan kepada murid, apa kira-kira nilai keyakinan yang telah dia langgar. Apa keyakinan kelas kita sebelumnya? Ya, kita tanyakan keyakinannya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini sedikit penjelasan tentang restitusi. Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, tapi bukan menghukum mereka. Kita lihat contohnya. Nah, ini segitiga restitusi. Pada bagian menstabilkan identitas itu setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kita sampaikan kepada siswa, misalkan anaknya terlambat, kita bilang setiap orang pasti pernah terlambat. Bapak juga pernah, ya. Terus kalau dia validasi tindakan yang salah, contohnya kamu tentu punya alasan kenapa sampai terlambat, gitu ya. Kita validasikan, kita tanyakan alasannya kenapa sampai dia melakukan hal itu. Dan yang terakhir adalah kita tanyakan keyakinan. Apa yang telah dilanggar dan kesepakatan kelas kita, kenapa sampai kamu terlambat, keyakinan apa yang buat kamu melanggar aturan tersebut atau melanggar kesepakatan bersama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kira-kira ada pertanyaan mengenai segitiga restitusi? Tidak ada? Oh, iya. Sudah paham? Nanti ini slide saya bagikan kepada Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan budaya positif yang akan kita lakukan sama-sama di dalam kelas. Oke Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup jelas mengenai keyakinan dan segitiga restitusi ini, karena hal ini sangat penting sekali kita lakukan di awal pembelajaran. Ya, kalau keyakinannya sudah disepakati, kemudian akan muncul masalah, kita gunakan segitiga restitusi. Karena tidak ada pertanyaan, saya tutup saja Bapak Ibu. Sekian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih juga telah hadir di pengimbasan saya mengenai budaya nilai positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya?